Ada beberapa kategori PKWT, Pak. Ya. Ya. Itu juklaknya ada di ini, di Kepmen 100 Pak, tahun 2004. Ya. Jadi kalau kita baca Kepmen 100 2004, itu ada 4 kategori PKWT, Pak. Satu Mm-mm. adalah yang sekali selesai. Itu boleh kontrak pertama 3 tahun. Setelah itu boleh pembaharuan 2 tahun. Setelah jeda 1 bulan. Nah, itu tipe satu, Pak. Itu pekerjaan yang Ya. sekali selesai. Sekali selesai itu kayak proyek-proyek kayak gitu. Ya. Hmm. Yang kedua adalah yang musiman. Ya. Musiman, ya, musim rame, musim sepi, gitu ya. Atau tergantung cuaca, musim. Nah, yang musiman ini kontrak pertama boleh 2 tahun. Setelah itu boleh perpanjangan 1 tahun. Setelah itu ya bubar atau diangkat karyawan tetap. Nah, itu tipe yang kedua. Jadi 2+1. Tipe yang ketiga adalah yang disebut bisnis baru, produk baru. Ya, bisnis baru dan produk baru yang masih dalam penjajakan. Ya. Itu boleh kontrak pertama 2 tahun maksimum. Setelah itu boleh perpanjangan 1 kali, maksimum 1 tahun. 2+1 maksimum. Setelah itu sama dengan yang musiman. Bubar, lepas, atau angkat karyawan tetap. Kategori keempat ini yang disebut HL, Pak, harian lepas. Harian lepas itu ada syaratnya. Pertama, dalam 1 bulan, tidak lebih dari 20 hari kerja, Pak. Ya. Nah, kemudian tidak melebihi 3 bulan berturut-turut. Nah, itu yang disebut itu Undang-Undang 13 dengan Kepmen 100 2004. Ya. Sekarang dengan Undang-Undang Cipta Kerja ya, PP dan ada 35 PP ya. 35 itu cuma disebutkan maksimum 5 tahun itu aja. Ya. Tidak ada perincian yang tadi saya ceritakan tuh nggak ada. Mau 5 tahun sekaligus boleh, mau tiap tahun bikin kontrak perpanjangan sampai 4 kali perpanjangan gitu boleh. Yang Seumur penting hidup bayar gitu. itu. Kalau sudah habis masa kontraknya bayar kompensasi PKWT. Yang penting itu. Ya. Sebelum bikin yang baru perpanjangan bayar dulu itu yang udah Hmm. dilakukan. Itu aja sih pakemnya. Nggak perlu di Nah, masa jeda gitu Pak ya, berarti ya Pak ya. nggak perlu, Sampai nggak perlu. Nggak ada istilah jeda 30 hari. Itu kan juga cuman ada di versi lama di Kepmen 100 itu Hmm. ya sebagai joklak dari Undang-Undang 13. Itu pun hanya berlaku untuk jenis yang sekali selesai Pak, sebenarnya. Hmm. Sekali selesai. Kalau bukan sekali selesai, nggak bisa. Hmm. Lagi pula kan sebenarnya yang harus dipahami itu begini. Kita jangan cuma mikir termin-terminnya saja. Ini yang sering lupa ya. PKWT itu syaratnya apa? Nah, ini. Apa boleh semua pekerjaan di PKWT kan? Ini pertanyaan. Hmm. Sebenarnya syaratnya adalah bahwa pekerjaan itu bersifat sementara dan tidak terus-menerus. Nah, boleh di PKWT kan? Kalau tidak memiliki sifat itu sebenarnya nggak boleh di PKWT. Hmm. Sementara dan tidak terus-menerus. Itu syaratnya Pak, PKWT. Hmm. Kalau CK juga bilang begitu ya Pak? Apa? Eh, PKWT adalah pekerjaan yang tadi Bapak sebutkan. Iya, yang sifatnya ini memang tidak terus-menerus sementara. Itu udah merupakan pakem dasar dari yang namanya PKWT. Ya, nanti jangan tertukar-tukar dengan konsep alih daya, Pak. Kalau konsep alih daya syaratnya apa? Pekerjaan yang dialih dayakan itu adalah pekerjaan pendukung, bukan pekerjaan pokok sebuah perusahaan. Jadi yang harus dipahami. Jadi kalau yang namanya core business itu nggak boleh dialih daya, ya, core proses. Kalau sifatnya pendukung, boleh. Dan itu kan yang diberikan contoh itu di dalam Undang-Undang 13 dalam penjelasan tentang pasal 64, 65 itu. 5 yang diberikan contoh. Misalnya, cleaning service, security, driver, catering, ya, dan penunjang di pertambangan. Tapi karena banyak diprotes, akhirnya keluar peraturan menteri sehingga
Alih daya cuma dikunci hanya boleh untuk 5 jenis pekerjaan tadi. Menurut saya itu ngaco juga tuh sebenarnya. Karena nggak konsisten dengan isi penjelasan Undang-Undang 13. Di Undang-Undang Cipta Kerja dilonggarkan, Pak. Jadi batasan 5 jenis pekerjaan itu jadi nggak ada, Pak. Ya bahkan terkesannya sangat longgar gitu, seolah-olah eh, yang yang pokok pun boleh di outsourcingkan di alih daya. Tapi secara kenyataan praktek bisnis di lapangan sebenarnya, ya sebenarnya kan alih daya itu ada dua sebenarnya. Menurut saya Undang-Undang 13 lebih benar itu Ya, di pasal 64 65 itu. Ada dua kategori alih daya itu. Pertama adalah pemborongan pekerjaan. Seperti saya punya kain, dapat order bikin celana 5.000 potong. Saya suruh perusahaan lain ngejahit. Tapi ngejahitnya kan nggak di tempat saya, Pak. Di tempat dia dong. Saya cuma kirim kain. Itu yang disebut perjanjian pemborongan. Ya, apa bedanya dengan security? Security itu kerjanya di tempat kita. Masa jaga di tempat dia? Ya. Jadi sebenarnya memang dua jenis. Kalau yang sifatnya pemborongan pekerjaan, menurut saya itu praktek bisnis dari zaman dulu juga ada. Ya. Tuh Pertamina, Altex, semua perusahaan minyak itu mereka ingin fokus pada menggali, mengebor minyak. Jadi pekerjaan yang sifatnya nggak ada hubungan dengan ngebor minyak itu mereka outsourcing kan. Ngapain katanya? Itu kan bukan kompetensi kita. Jadi mendingan serahkan ke perusahaan yang lebih kompeten gitu untuk ngurus masalah itu. Sehingga kita fokus kepada core business. Itu sih sebenarnya sih dasar pemikiran yang benar tentang outsourcing itu. Dan bukan karena pengen bayar lebih murah. Ini keliru gitu ya. Tapi karena kita ingin lebih efektif bisnisnya. Gitu Pak Ferdi ya. Kalau mengenai perkontrakan ya. Silakan mungkin ada yang lain. Ini saya share dulu ya bagi